Salam, selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah streaming, di mana kita diingatkan kembali tentang satu karya Tuhan Yesus kita, yaitu Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyerahkan rangkaian ibadah ini ke dalam tangan kasih dan kuat kuasanya. Ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada kesempatan pagi hari ini, datangnya pertolongan kita adalah dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang takkan pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas umat-Nya. Biarlah turun berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita saat kita bersama-sama untuk datang dan berbuat bakti kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meletakkan rangkaian ibadah di pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari yang spesial buat kita, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kita. Biarlah kita mau bawa hati kita lebih dalam lagi, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kenaikan-Mu Bapa. Engkau memberikan tempat buat kami. Haleluya Yesus. Di surga nanti kami bisa bersama-sama dengan Engkau, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Bersama-sama satukan hati, sembah Dia. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud. Haleluya. Menyembah-Mu, ya Tuhan.
kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali dan dahsyat Allah kita. Haleluya. Kita mau bersama-sama bawa hati kita. Kita mau bersyukur, bersuka cita di hadapan Dia. Amin. Haleluya. Semesta alam dan yang bernafas memuji Dia. Amin. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus, kudus Kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tata-Mu yang kudus. Semesta alam dan yang bernafas menyembah-Mu. Surga bumi sembah kudus, kudus Kau Tuhan. Kuasa dari tempat tinggi, dari tata-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Sama-sama kita serukan haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Singing haleluya. 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 Oh haleluya. Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Oh, oh, Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar, serukan haleluya. Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kali ini merupakan ibadah yang spesial, di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mendambakan pertemuan, tapi tidak menginginkan perpisahan. Berpisah karena kematiannya, sesaat membawa kesedihan. Perpisahan kali ini memberikan pengharapan, memberikan sukacita, dan semangat yang berkobar-kobar. Sebab kesana Ia pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan suatu saat
Ia akan datang kembali menjemput kita anak-anaknya yang berpegang teguh pada iman dan yang setia sampai pada garis akhir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti pesan Tuhan berkata bahwa Tuhan menginginkan kita untuk kita menjadi saksi-saksinya Tuhan di seluruh dunia. Dan biarlah kita anak-anaknya mau mengabarkan kabar sukacita tentang Dia. Haleluya. Firman-Nya akan terus menguatkan kita. Firman-Nya akan terus membentuk kita supaya kita menjadi anak-anaknya yang lebih mengandalkan Dia, lebih punya iman yang teguh. Ada amin, saudara? Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Amin, haleluya. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Lebih dalam lagi katakan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuasa, haleluya. Nyanyi kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, haleluya, kuduslah Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan kuasa. Kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan boleh diturunkan di tengah-tengah kami. Sebab semua itu telah menggenapi janji firman-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di surga. Oleh karena itu Tuhan, mari kami rindu Engkau lebih lanjut lagi membawa kami mengenal-Mu lebih dalam lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas kemampuannya, berikan pengurapan yang baru sehingga berita surgawi dapat ditangkap oleh semua manusia dan kemuliaan Tuhan turun atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Ya, puji Tuhan, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan boleh mempersatukan kita kembali untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di mana ibadah ini adalah ibadah istimewa karena kita bersama-sama mengingat kembali tentang karya Tuhan Yesus, bahwa Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, saya memberikan satu judul kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema surga bukan dongeng. Haleluya ya. Sekali lagi, apa saudara? Surga bukan dongeng. Nah, sedang kami kasih dalam Tuhan, kita membuka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Haleluya. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, judul khotbah pagi hari ini adalah surga bukanlah dongeng. Nah, saudara kami kasih, ada satu lagu yang terkenal sekali dan ada satu kata penggalan dalam lagu tersebut mengingatkan demikian. Kalau bukan kasih, surga hanya impian. Kalau bukan kasih, tiada sukacita. Kalau bukan kasih, surga hanya dongeng. Ya saudara, penggalan ini saya diberkati. Surga kalau bukan kasih itu hanya impian. Kalau bukan kasih, surga hanya dongeng, fiksi belaka. Tetapi Alkitab memberikan satu bukti yang nyata bahwa sesungguhnya melalui kasih Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui karya Tuhan Yesus yang luar biasa, Alkitab menyatakan dengan sesungguhnya surga itu benar-benar nyata. Surga bukan dongeng, tapi surga benar-benar nyata. Dan itu terbukti ketika Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh banyak orang ya, dan berjanji dia akan datang kembali. Karena itu kita lihat bagaimana dengan kasih maka surga itu benar-benar nyata. Nah, sudah kami kasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana karya agung Tuhan Yesus. Dikatakan dia adalah jelmaan Sang Bapa di sorga, utusan Sang Bapa di sorga. Dikatakan selama dia hidup selama 33 tahun kurang lebihnya, 3,5 tahun dia melayani di dalam dunia ini. Tetapi dalam karya penyelamatannya itu luar biasa ya, itu luar biasa. Nah, kenapa saya katakan luar biasa? Banyak kami kasih, mulai dari lahirnya itu menunjukkan satu ketanda-tanda yang ajaib luar biasa ya. Kemudian kematiannya pun juga menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lalu bukan hanya sampai mati, tapi dia juga bangkit. Kebangkitannya pun menghebohkan seluruh seantero dunia ini, sudah kami kasih. Kemudian bukan berhenti sampai pada kebangkitannya, namun juga dialah kenaikannya. Sudah kami kasih juga menunjukkan bahwa itu karya luar biasa. Bahkan nanti yang terakhir Tuhan berjanji bahkan kedatangannya yang kedua kali. Nah, serentetan karya Allah itulah yang menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Oleh karena itu dengan karya tersebut saya simpulkan surga itu
ada. Amin. Katakan kanan kirimu, surga itu ada, ya. Surga itu ada. Luar biasa yang kami kasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu salah satu karyanya bahwa Yesus naik ke surga. Saya memberikan ada beberapa makna yang dapat kita perhatikan di sini. Yang pertama, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, ayat Yohanes 14 ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, kita lihat ada satu hal yang luar biasa. Dari ayat ini kita menemukan makna yang pertama, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan jaminan keselamatan. Amin. Memberikan jaminan keselamatan. Sebab dalam ayat tadi berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudara kami kasih, menyediakan tempat. Luar biasa. Sudah kami kasih, kematian itu hal yang pasti bagi manusia, ya. Itu hal yang pasti bagi manusia. Nah, soal kapan dan bagaimana caranya kematian itu datang adalah rahasia Tuhan. Tapi kematian itu pasti bagi manusia. Nah, namun yang perlu dicatat, saudara, di sini adalah bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ya. Jadi harus diingat, kita ini bukan seperti laptop atau apa, begitu mati nggak bisa dipakai, selesai, ya sudah. Enggak, kita ini dah sesuatu yang hidup, bukan laptop benda mati, ya. Setelah kita mati, meninggal, masih ada kehidupan. Nah, setelah kehidupan itu hanya ada dua tempat, yaitu yang pertama, kehidupan dalam kedamaian abadi bersama dengan Tuhan, atau hidup dalam kesiksaan yang abadi di neraka. Nah, saudara kami kasih, oleh karena itu saudara kami kasih, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan berjanji, aku pergi ke situ. Kemana ke situ? Ke Indomaret, ke Alfamart, ya, ke mall? Enggak, ke situ, ke sorga. Ke sorga, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dari pertanyaan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu, ini satu bukti yang pertama bahwa sorga itu pasti. Sorga itu bukanlah dongeng. Saudara kami kasih, kok bisa ya Tuhan menyediakan bahwa sorga itu pasti bagi kita? Karena kita tahu sebelum Yesus naik ke sorga, Dia telah menyelesaikan bagiannya luar biasa. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat ke-9, di sana jelaskan, ya. Saudara kami kasih, ya, dikatakan sini bahwa bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi kalau Dia berkata di rumah Bapakku ada tempat, banyak tempat tinggal, karena Dia sudah melakukan karya yang sebelumnya. Bagaimana sebelum Dia naik ditinggikan, Dia turun ke dunia orang mati untuk berkata, hai maut, di mana sengatmu? Untuk berkata, di dalam dunia orang mati, kematian itu tidak bisa mengekangnya selama-lamanya. Dan itu dibuktikan Yesus bangkit sebagai yang sulung, supaya setiap kita yang percaya akan mengalami kebangkitan. Nah, dengan Dia telah turun ke dalam dunia orang mati untuk berkata, maut tidak ada lagi yang sanggup menelannya, maka Dia barulah naik ke surga. Luar biasa, ya, luar biasa. Mati, bangkit, naik ke surga. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Sudah kami kasih, saya katakan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, ya. Sedangkan ketaatan, amal kita, ya, kemudian kekudusan hidup yang kita jaga, itu adalah
upah, ya. Dan ini terjadi, saudara kami kasih, kita tahu pada saat penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau nanti di surga. Apa yang dikatakan, saudara kami kasih, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Penjahat ini tidak sempat berbuat baik, tetapi karena imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Luar biasa. Kami kasih dalam Tuhan belum sempat berbuat baik, tapi karena imannya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Karena itu keselamatan adalah anugerah di dalam Tuhan, yang lain adalah upah sebagai ketaatan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan sorga adalah upah yang paling terakhir yang Tuhan sediakan dalam ketaatan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang bagian pertama. Bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua, apa makna Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara kami kasih dalam Tuhan, kita buka Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke bagian 3, ya. Dikatakan di sini, saya bagian di bagian yang terakhir dikatakan di sini, ya. Aku datang kembali dan membawamu kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, menarik sekali. Supaya di mana aku berada, siapa ini, saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada, kamu pun berada. Terus ngapain? Ada kita, ada Tuhan Yesus. Apakah ngopi bareng? Ya, santai-santai, kongko-kongko. Saudara, dari ayat ini kita menemukan makna yang kedua, bahwa sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus itu artinya kita nanti akan turut memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Turut memerintah bersama dengan Dia. Nah, kapan, saudara kami kasih, kita akan turut memerintah? Alkitab tadi menyebutkan, aku berada kemanapun kamu berada, ya. Kapan? Ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kembali untuk memerintah kita. Namun sebelum Dia datang kembali, saudara kami kasih di dalam Tuhan, yang dilakukan Tuhan, kita belum bisa ikut turut pemerintah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi selagi Dia sudah naik ke surga, kita masih ada di dalam dunia ini, sedang kami kasih, Dia bertindak, Dia bekerja sebagai pengantara dari setiap doa kita. Kenapa sebagai pengantara? Karena Yesus berfungsi sebagai imam besar, ya, sebagai imam besar. Tugas seorang imam adalah menjadi pengantara umatnya untuk bisa datang kepada Tuhan. Coba kita lihat Ibrani pasal 4, ya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 15 berkata demikian, karena kita sekarang mempunyai banyak imam besar, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terus 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Nah, saudara kami kasih, dari ayat ini kita menemukan memang Tuhan memiliki maksud supaya kita nanti turut memerintah bersama-sama dengan Dia. Tapi karena Dia belum datang yang kedua kali, maka saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini, saudara kami kasih, maka Yesus berfungsi sebagai imam besar, pengantara doa kita. Dan imam besar ini adalah imam besar yang dikatakan Alkitab adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa kok bisa turut merasakan? Karena Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Sehingga ketika Dia masih ada di dalam dunia ini selama kurang lebih 33 tahun, Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia.
pernah lapar, pernah sedih, pernah nangis, pernah galau, pernah stres. Kapan Pak Tuhan Yesus stres? Oh, waktu di Getsemani sudah stres Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Stresnya dari mana? Tanda-tandanya orang stres itu apa? Keringatnya bercucuran, dikatakan Alkitab itu seperti darah. Keringat dingin. Kenapa? Kematian sebentar lagi akan menghadapinya. Yesus pernah mengalami lapar, haus, dihina, dicaci maki, apapun yang dialami oleh manusia. Yesus hampir semua pernah mengalami. Hanya satu yang dia tidak alami. Dia tidak pernah berbuat dosa, karena dia akan dijadikan juru pengampun dosa. Semua derita manusia sudah pernah ia alami, dan sekarang dia menjadi imam besar, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk kita. Untuk apa? Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, karena itu doa-doa kita selalu dialamatkan, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Doa dalam nama Yesus adalah doa yang alamatnya tepat sekali ya. Doa yang alamatnya tepat. Kalau kita berdoa kepada nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah merasakan apa yang dialami oleh manusia. Ini kami kasih sebagaimana kalau kita share ya dengan orang yang pernah kita mengalami persoalan yang sama, tentunya orang tersebut merasa care sekali ya, dekat sekali. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan Yesus pun mengalami. Kalau kita punya masalah, gue berdoa kepada Tuhan. Jangan takut, Pak, aku gak bisa doa yang bagus. Tidak apa-apa. Doa itu gak harus bagus. Doa itu keluar dari hati kita yang terdalam. Amin. Ya, doa yang terdalam itu yang akan menjadikan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sudah kami kasih luar biasa. Kemudian bagian yang ketiga ya, dikatakan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus itu memberikan jaminan keselamatan sehingga surga itu pasti bukanlah dongeng. Yang kedua, bahwa nanti kita akan turut memerintah bersama-sama dengan Dia ya. Kemudian yang ketiga, karya Tuhan Yesus menjadi tak terbatas ya. Karya Tuhan Yesus menjadi tak terbatas. Nah, kita buka dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian firman berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ingat, percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Catat baik-baik, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oh, dahsyat, luar biasa. Jadi ternyata Tuhan Yesus naik ke surga supaya karya Yesus Tuhan Allah kita menjadi tak terbatas. Amin. Menjadi tak terbatas. Kalau saya boleh tanya kepada jemaat Tuhan semuanya, kira-kira enak mana ya, Tuhan Yesus ada di dunia ini atau Tuhan Yesus tetap, atau Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, mungkin ada orang berkata begini, enak adanya Tuhan Yesus ya, kalau datang pada Tuhan Yesus kan langsung doanya cespleng, doa dalam nama Yesus, wah sembuh langsung ya, didoakan Tuhan Yesus langsung sembuh. Nah kadang-kadang wah nak didoakan Pak Pendeta orang mari-mari, wah repot semacam gitu ya. Atau doa sendiri nggak sembuh-sembuh, atau mungkin nggak datang mujizat. Kalau Tuhan Yesus langsung kan luar biasa. Oh, pertanyaannya bukan itu, sudah kami kasih namanya. Justru memang ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, karena Yesus luar biasa, tetapi terbatas. Tuhan Yesus masih terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi begitu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia cukup bekerja dengan rohnya, dan rohnya bekerja tanpa batas ruang dan waktu. Ya, dengan demikian maka ketika Yesus naik ke surga, karyanya menjadi tak terbatas. Kalau Yesus masih ada di dalam dunia ini, maka karya Yesus menjadi sangat terbatas. Ini terbukti ketika Tuhan Yesus ada di Betania, ya, saudara, di mana ketika Lazarus sudah sakit keras,
Lalu Maria mencari Tuhan Yesus, lalu ketemu di satu tempat, dan Yesus sengaja 4 hari lagi aku baru datang, saudara. Dan Tuhan Yesus datang dikatakan terlambat dalam tanda petik, kami kasih. Kenapa? Karena terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa ada di tempat yang sama di jam yang berbeda. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, terbatas. Tetapi begitu dia bekerja dengan rohnya, maka karya Yesus menjadi tak terbatas. Di belahan dunia manapun, di jam yang sama, ya, di jam yang sama, di hari yang sama, di ruangan yang berbeda, dia bisa bekerja dengan. Seperti pagi hari ini, saya di gereja, ibu bapak di rumah masing-masing. Tuhan Yesus bukan hadir dalam gereja, tapi dia juga hadir di rumah ibu bapak saudara sekalian. Ketika ibu bapak semua berdoa, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia ada bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Tuhan menginginkan pekerjaan yang besar itu. Tuhan menjadikan kita sebagai partner Tuhan, ya, partner Tuhan melalui urapan Roh Kudus, supaya apa? Begitu Tuhan Yesus naik ke surga, rohnya diturunkan atas kita sehingga karyanya menjadi tak terbatas. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Nah, respon kita ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, yang pertama, kita harus berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Wujudnya bagaimana? Kita harus setia kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan dalam kekudusan Tuhan. Karena kita tahu, kami kasih, firman Tuhan berkata, ketika Yesus nanti datang yang kedua kali akan berkata, adakah iman di bumi ini? Saudara, karena tanda-tanda kedatangannya diawali dengan satu aniaya, satu kegelapan, satu kesengsaraan yang begitu besar. Adakah iman di bumi ini? Saudara kami kasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, menjadi kawan sekerja Allah untuk melanjutkan tongkat estafet pekabaran Injil. Tuhan Yesus memang sudah selesai dalam dunia ini, tapi pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai. Dia dipercayakan kepada saudara dan saya untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan kita, sudah kami kasih, Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan hidup yang kekal. Pertahankan sampai garis akhir. Sebab Alkitab menyatakan yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Karena ada banyak tanda zaman yang bisa menggoyahkan iman kita. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus adalah alamat yang tepat pada setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Jangan lari kepada siapapun, karena Tuhan Yesus adalah imam besar di sorga. Dia meluruskan doa kita, Dia mendengarkan doa kita, dan Dia memberkati doa-doa kita. Karena itu pada saat kau punya persoalan, jangan lari kepada siapa-siapa. Engkau terus panjatkan doamu kepada Tuhan, maka Dia akan menjadi jawaban dalam setiap persoalan kehidupan kita. Kemudian ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, untuk menjemput kita di dalam awan-awan permai, di dalam kemuliaan. Bagian yang keempat, saudara, relakan diri kita menjadi kawan sekerja Allah. Lakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Surga bukan dongeng, tapi surga itu nyata karena dikerjakan oleh Yesus Tuhan Allah kita, dengan dibuktikan kasih yang luar biasa dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya. Bahkan Dia menggantikan kehadirannya lewat Roh Kudus. Semua adalah bukti kasih Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Mari ibu bapak kita berdiri bersama-sama, kita bersama-sama respon kepada firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Saat tiada jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana.
dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan yang tak berjalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Ibu bapak yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surga itu pasti, surga bukan dongeng, karena dikerjakan oleh Tuhan Allah kita lewat kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenagiannya. Dia sendiri berjanji, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Keselamatan adalah kepastian di dalam Tuhan. Keselamatan bukan mudah-mudahan, karena anugerah Tuhan Yesus telah mengerjakan semuanya itu melalui kematian dan kebangkitan bahkan kenaikannya. Semua dijaminkan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, dia sekarang dia naik ke surga menjadi imam besar. Oleh karena itu, imam besar yang bukan biasa-biasa, tapi imam besar yang turut merasakan apa yang saudara alami. Oleh karena itu, selama saudara masih dalam dunia ini, engkau berdoa kepada Tuhan. Ketika kau menghadapi beban persoalan, pahitnya kehidupan ini Tuhan Yesus pernah merasakan. Kalau kau berdoa kepada Tuhan Yesus dengan penuh keberanian, maka kau akan menerima pertolongannya daripada Tuhan, menerima kasih karunia, menerima berkat Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sampai dia boleh berkata, sabarlah hai hambaku, sabarlah hai anakku Tuhan. Karena itu, carilah Tuhan, wajah Tuhan, setia sampai garis akhir. Pertahankan iman, karena keselamatan hanya dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah Ia jaminkan, yang sudah Ia nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh ada, tapi Yesus memberikan jaminan dan kepastian. Jerih lelahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya, haleluya. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya Bapa atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Tambahkan iman percaya kami kepadamu. Haleluya. Ya Rama ya Rama Rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus yang memuaskan kami. Hanya nama Yesus yang membebaskan kami. Hanya di dalam Engkau saja Bapa kami mengalami yang namanya sukacita. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, iman kami dikuatkan kembali, iman kami dibangkitkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau naik ke surga supaya kami turut memerintah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga supaya karya Tuhan Yesus itu menjadi tak terbatas. Karena kami percaya Tuhan, surga itu nyata, surga itu bukan dongeng. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini benar-benar termeterai. Firman-Mu menjadi rema, Firman-Mu menjadi kekuatan, Firman-Mu tertancap, tertanam, berakar, berbuah. Bahkan kami aplikasikan, kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dan hari ini Bapa kami berdoa kepada Engkau, kami mau membawa Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Bapak Presiden, para menteri dan stafnya beserta dengan jajarannya, kami bawa dan kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau tolong mereka Bapa, berikan hikmat, berikan pewahyuan, mampukan mereka Tuhan. Biarlah Bapa mereka bisa membawa Tuhan sebuah perubahan yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Engkau tolong, terlebih di atas semuanya itu Engkau memberikan roh takut akan Engkau kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sanggup memberkati bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Dan hari ini Bapak kami pun juga memperkatakan COVID-19 akan berlalu, akan selesai dan akan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Hari ini Bapak kami berseru, kami panggil namamu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kami berdoa Bapak buat tim medis, kami berdoa buat perawat, kami berdoa juga Bapak buat para tim dokter Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Lindungi mereka, cover mereka dengan kuasa yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Oleh karena itu Roh Kudus, ampuni kami anak-anakmu, ampuni kami gerejamu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan biarlah fokus kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama amin. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku
kesakitan tidak menimpa aku. Amin.